Shalom adik-adik terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online dengan tema hari ini, Aku penurut Tuhan atau bukan? Nah, sekali lagi, Aku penurut Tuhan atau bukan? Nah, nats firman Tuhan dari 1 Tesalonika ayat 1 sampai 10. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami kembali boleh belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di dalam Tuhan, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Ahaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Ahaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, situasi saat ini tidak memungkinkan untuk bisa bertemu dengan adik-adik. Tentu karena situasi COVID-19 atau COVID-19 membatasi kita untuk tidak bisa bertatap muka. Membatasi kita tidak bisa kumpul kembali dalam persekutuan. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk bisa melihat perkembangan adik baik secara jasmani maupun secara rohani. Tetapi bersyukur kepada Tuhan kalau situasi ini tidak menghalangi kita untuk beribadah. Dan masih bisa tentunya melihat adik-adik beribadah melalui laporan WA dari orang tua. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari sebuah
dari satu jemaat yang sungguh-sungguh mengerti ataupun melakukan firman Tuhan, yaitu jemaat di Tesalonika. Di mana adik-adik? Di Tesalonika. Nah, tempat ini adalah tempat pelayanannya Paulus. Paulus dan teman-temannya. Paulus sudah pernah pelayanan di sana. Dan Paulus sudah meninggalkan tempat itu tentunya. Nah, pada waktu itu Paulus mendengar kabar tentang jemaat di Tesalonika. Nah, tentu ada kerinduan dari Paulus bisa bertemu dengan mereka. Tapi karena tidak bisa bertemu, Paulus kirim surat. Kepada siapa adik-adik? Kita baca di ayat yang pertama. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Jadi mereka bertiga mengirimkan surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Nah, apa saja yang mau disampaikan oleh Bapak Paulus dan teman-teman? Nah, Bapak Paulus mau menyampaikan pujian kepada jemaat Tesalonika. Tentang hal apa ya adik-adik pujiannya? Yang pertama itu adalah pekerjaan iman. Yang kedua adalah usaha kasih. Yang ketiga, ketekunan pengharapan kepada Yesus Kristus. Nah, di dalam doanya Paulus dan teman-teman, bahwa jemaat ini selalu diingat. Bang Tamrin juga mengingat adik-adik di dalam doa. Nah, yang pertama, apa yang bisa kita pelajari daripada pekerjaan iman orang-orang Tesalonika? Nah, di ayat 9, adik-adik, mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut. Nah, pekerjaan iman daripada orang Tesalonika adalah mereka berbalik dari berhala-berhala. Apa itu adik-adik berhala-berhala? Nah, kalau zaman dulu orang bisa menyembah kepada patung, memberikan sesajen ataupun makanan ke kuburan, bisa juga bertanya kepada dukun, bisa melakukan yang macam-macam deh. Pokoknya berhala itu adalah yang menduakan Tuhan, yang membuat Tuhan bukan nomor satu, tapi Tuhan adalah nomor dua. Nah, orang Tesalonika ini sungguh-sungguh berbalik dari yang berhala itu tadi. Bagaimana dengan adik-adik? Mungkin adik-adik tidak lagi pergi menyembah berhala seperti zaman dulu. Tapi ingat, apakah adik-adik saat ini sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Atau waktunya lebih banyak main game misalnya, main handphone, terus egonya sangat tinggi, tidak mau ditegur oleh orang tuanya, tidak mau disuruh oleh orang tuanya. Itu juga salah satu, itu adalah juga penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu adalah bukan Tuhan yang nomor satu. Nah, jemaat di Tesalonika ini sungguh-sungguh berbalik dari yang jahat, yaitu berhala-berhala itu. Nah, yang kedua adalah usaha kasih mereka. Apa saja ya usaha kasihnya jemaat di Tesalonika? Mereka menyambut Paulus dan teman-teman dengan baik, sehingga mereka tersiar di sekitar mereka bahwa orang-orang Tesalonika itu adalah orang-orang yang penuh kasih. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah sungguh-sungguh mengasihi kepada papa mama? Sungguh mengasihi kepada Bang Tamrin? Atau sudah mulai lupa dengan Bang Tamrin? Nah, itu juga menjadi pertanyaan adik-adik. Nah, teladan di dalam kasih, mau memberi, mau
melayani orang lain. Nah, yang ketiga adalah ketekunan pengharapan kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa orang percaya kepada Tuhan Yesus, akhir hidupnya bukan di dunia ini, tetapi di sorga. Nah, kita menantikan Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Orang-orang yang di Tesalonika ini sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan adik-adik? Masihkah setia beribadah di rumah? Masihkah setia membaca firman Tuhan? Masihkah setia berdoa? Nah, itu menjadi pertanyaan kepada adik-adik yang di rumah. Nah, kira-kira mengapa mereka bisa lakukan itu semua, adik-adik? Apakah karena mereka adalah orang yang baik-baik saja? Apakah mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh kuat atau baik sekali? Rahasianya hanya satu. Mereka di dalam Tuhan Yesus. Ayat 1 katakan, orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau begitu, mengapa ada orang yang tidak bisa menurut? Pasti kemungkinan mereka tidak di dalam Tuhan Yesus. Akhirnya Paulus memuji mereka. Paulus dan teman-teman memuji jemaat di Tesalonika. Pujiannya apa, adik-adik? Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Penurut itu artinya mau melakukan dengan sungguh-sungguh, tidak berbantah-bantah. Kalau begitu lawan dari kata penurut apa, adik-adik? Pembangkang. Pembangkang itu adalah walaupun sudah disuruh, tapi tetap melawan. Itu dia. Nah, semua itu bisa mereka lakukan karena mereka sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya kepada adik-adik sudah mengaku Yesus Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat. Masih ingat lagu pujian? Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yang ketiga, mereka sungguh-sungguh berharap akan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, mereka bisa menjadi teladan iman kepada orang-orang di sekitar mereka, yaitu di sekitar Makedonia dan Ahaya. Bahkan adik-adik, mereka bisa menjadi saksi firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan bukan saja hanya di Makedonia, bukan saja hanya di Ahaya, tapi seluruh sekitar tempat itu. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Di situasi COVID ini, tidak ada yang melihat adik-adik belajar di rumah. Tidak ada yang melihat adik-adik beribadah di rumah. Apakah adik-adik sungguh-sungguh melakukannya? Apakah adik-adik sungguh-sungguh menurut kepada Tuhan dan kepada hamba Tuhan yang menyuruh adik-adik beribadah di rumah? Kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini, adik-adik melakukan firman Tuhan dengan setia. Adik-adik menjadi penurut Tuhan, bukan pembangkang. Penurut Tuhan karena ada Tuhan Yesus di dalam hati adik-adik. Karena ada Roh Kudus yang menolong adik-adik.
Kiranya firman Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami kembali supaya kami menjadi anak penurut, bukan pembangkang. Karena pertolongan Roh Kudus, karena Injil yang kami terima dari hamba Tuhan yang sudah menolong kami, yang sudah memberikan keselamatan kepada kami, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di sorga. Tolonglah kami supaya kami setia menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya dengan sungguh-sungguh beribadah di rumah, walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada yang menyuruh, tapi karena kami sadar bahwa kami perlu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.